Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam pemirsa, sugeng dalu sedaya para kadang tani ing saindenging Nuwaswantara. Ya. Kali ini kita hadir lagi untuk membahas tanaman-tanaman kita yang kita sayangi. Tentunya kali ini kita dengan tanaman padi. Ya, padi ini kan merupakan kegiatan pertanian yang tradisional, harus tetap kita jaga karena menghidupi orang banyak ini. Kali ini kita tetap menghadirkan narasumber kita yang sudah ternama di dunia, yaitu Pak Agus Budi Setiono yang dari PT NASA di Yogyakarta. Akan kita bahas malam hari ini mengenai sukses budidaya tanaman padi menghadapi serangan atau munculnya penyakit-penyakit yang sangat berbahaya dan tentunya cara pengendaliannya. Ada penyakit kresek, ada penyakit patah leher, potong leher, apa itu nanti dijelaskan oleh ahlinya Pak Agus Budi Setiono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Pak Agus Budi Setiono. Oke, terima kasih Pak Agus Susandro. Kembali dengan kami, ya, mitra petani dimanapun Anda berada. Ya, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mengupas mengenai tanaman padi, terutama yang menyangkut hasil produksi padi yang tidak kalah penting. Ya, kemarin kita sudah bahas mengenai namanya, sekarang kita kupas mengenai penyakitnya. Nah, penyakit yang paling berbahaya di tanaman padi, seperti yang sudah dikatakan Pak Agus tadi, apalagi ini menjelang di musim hujan banyak sekali penyakit. Ini kalau tidak diantisipasi, ya, ini bisa mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi para petani padi. Nah, penyakit padi yang paling banyak menyerang, ya, di tanaman padi, ya, diantaranya ada penyakit yang mulai dari pembibitan juga sudah ada, mulai dari fase vegetatif itu juga sudah ada, generatif juga sudah ada. Lengkap ya, semua ada ya, semua fase terjadi. Semua fase ada, Pak. Jadi yang paling berbahaya kalau sudah timbul tanda-tanda adanya penyakit daun padang laras, atau kalau orang Jawa menyebutnya penyakit kresek. Kalau disabut itu kresek ya. Nah, itu kalau ilmiahnya disebut dengan penyakit hawar daun bakteri, ya, disebabkan oleh Xanthomonas oryzae. Ya. Kemudian nanti ke fase generatif. Nah, ini kalau tidak segera dikendalikan, ini dia akan menyerang ke batang-batang. Nah, batangnya itu kelihatan kemerah-merahan, ya. Ini nanti biasanya orang menyebutnya penyakit blast. Ya, penyakit blast ini disebabkan oleh Vericularia oryzae. Jamur itu ya itu. Ya, jamur. Udah nanti ke atas lagi kalau tidak dikendalikan, ini bisa menyebabkan, ya, karena nutrisi tidak sampai ke atas, ya, bisa menyebabkan malenya patah. Oh ya. Nah, jadi male patah tidak berisi. Nah, orang menyebutnya penyakit potong leher. Nek basa Jawane ketekek. Oh, potong leher angsa di kuali kalau itu. Ya, potong leher angsa di kuali kan yang Jawa. Bahasa Jawanya itu ketekek karena malenya itu patah, Pak Agus. Jadi nutrisi tidak sampai ke atas sehingga malenya itu kopong, nah hampa. Kemudian juga ada penyakit yang berbahaya pada tanaman padi. Ini sebenarnya sama, ya, penyebabnya itu kalau nggak bakteri ya juga jamur. Ini adalah karat daun dan bercak daun pada tanaman padi. Ya. Nah, bagaimana untuk mengantisipasinya ini, ya, ini dengan pemupukan yang berimbang, ya, kemudian pemberian dolomit sejak awal supaya tanahnya itu tidak masam karena di musim hujan itu kan curah hujan tinggi sehingga nitrogen kan banyak.
Apalagi kalau petani itu masih menambah urea yang berlebih, sehingga kalau kelebihan N, ya karena hujan itu N-nya sudah banyak kan bisa menimbulkan penyakit yang berbahaya. Ini Iya. juga harus diantisipasi. Kemudian irigasi ini juga perlu dilakukan. Kemudian pemberian ya salah satu musuh alami dari penyakit kresek atau penyakit blas atau hawar daun bakteri atau potong leher. Ini kalau di kita sejak awal kita kendalikan dengan menggunakan korin, Pak. Oh ya, apa Korin itu? itu bahan aktifnya adalah Corynebacteria. Oh, Corynebacteria ya. Ya, Alami itu dan ya. di alam juga sudah ada sebenarnya itu, tapi kita perbanyak, kita semprotkan. Oh ya. Salah satunya untuk mengendalikan penyakit hawar daun bakteri atau kresek atau melaras atau penyakit blas atau potong leher ini. Kemudian juga bisa menggunakan bio, Pak. Bio Oh. yang aktifnya adalah biokadium dan trichoderma. Insya Oh. Allah juga bisa mengendalikan penyakit seperti blas tadi dan Oh. potong leher, kemudian karat daun dan berdak daun, Pak. Ya, itu selain itu juga pemupukan yang berimbang. Nah, pemupukan berimbang di sini ya ini tidak hanya berimbang NPK-nya saja, Pak Agus. Oh ya ya. Ya, NPK-nya saja, tapi berimbang antara makro dan mikro. Kalau Oh. kami menyebutnya Umi. kemarin, masih Nah, ingat ya, itu harus pastilah. berimbang umak-umiknya. Iya. Unsur makro dan unsur mikronya itu juga harus berimbang. Nah, kemudian nanti alternatif terakhir kalau sudah terjadi di atas ambang kalau menurut konsep PHT Ya. baru menggunakan fungisida kimia yang pernah dikupas oleh Pak Agus Susanto. Saya lihat ini Oh ya. perbandingan mana pilih skor atau amitraz ya. Jadi kalau Ya. saya menyarankan untuk alternatif terakhir ini kita bisa menggunakan kalau nggak skor ya menggunakan amitraz itu. Iya, karena kan itu tetap PHT kita kan menganut Iya, prinsip betul. itu ya. Tapi alhamdulillah dengan menggunakan musuh-musuh alaminya itu, patogen-patogen jamur ini insya Allah kita bisa kendalikan. Karena ini sekarang ini yang paling efektif. Iya. Itu tadi ya korin sama itu tadi glio tadi ya. Bio ya. Oh ya. Terus yang lain Pak Agus nggak ada? Udah habis itu. Nah, untuk penyakit yang perlu diwaspadai juga adalah ini penyakit tungkru. Oh. Ya, Tungkro itu penyakit atau hama itu? ya virus tungkru. Ya, Ah, virus tungkru ya ini kan juga salah satu virus ya, sebenarnya yang disebabkan oleh wereng, Pak. ya, Nah, ditularkan oleh wereng, wereng hijau atau nepotetik SP ya. Ya, itu juga sangat berbahaya. Kalau virus tungro ini kan bisa kita lihat, ya, biasanya di situ ada gejala kita lihat werengnya itu ada tidak. Nah, kalau wereng kita kemarin sudah kupas ya musuh alami dari wereng apa yaitu Beauveria bassiana salah satu. Tapi kalau ini Pak Agus di tempat saya wereng itu nggak ada. Apa? Wereng tempat saya nggak ada di sini. Wih, Yang ada wereng. Wereng ya. Iya. Di Medan itu wereng ya. Iya, wereng yang ada. Wereng nggak Wereng ada. nggak ada, wereng ya. Oke Pak Agus, kira-kira itu aja kan yang Ya, disampaikan. sementara itu untuk pengendalian penyakit ya. Kemudian yang diwaspadai juga di musim hujan ini selain penyakit hama yang paling berbahaya yang kemarin kita sudah kupas Iya. ngerek batang. Iya, iya. Pokoknya hama sudah, penyakitnya ini tadi penyakit kresek, kecekek ke batang leher. Nah, itu udah Ya, dengan menggunakan ini terakhir dengan menggunakan fungisida. Tetapi jangan lupa pemupukan berimbang. ya, Tidak hanya umak-umiknya. NPK-nya juga makro dan mikro. Nah, kan gitu. Wah, kan memang itu mengingat-ingat kuliah zaman dulu masih agak cemerlang. Iya. Oke, Pak Agus sudah berbagi ilmu dengan petani-petani kita di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan berkah untuk Pak Agus. Amin. Ya, itu kira-kira yang dapat kita sampaikan berbagi ilmu ini. Memang dulu kita kalau waktu kuliah ya kita nampaknya nggak serius dulu, cuma main kartu truf aja ya, tapi masuk ini. Iya, lumayan juga ternyata.
Nggih. Terima kasih Pak Agus, mudah-mudahan Oke, bermanfaat bagi kita sama-sama. semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.